Di beberapa video yang beredar dan di salah satu kisah yang aku ceritakan kemarin, mereka tampak bahagia mendengar kabar kematian kerabatnya. Warga dunia, terutama non-muslim bertanya-tanya, what makes them happy instead of crying or wailing? What is shahid? What is shuhada? Why are they keep saying these words? It's been 41 days since the Zionists commencing genocide and ethnic cleansing towards our Palestinian brothers and sisters. As the days go by, the easier it gets for the whole world to finally see with their own eyes what's actually happening in Palestine, especially Gaza, to finally see who is the oppressed and the oppressor, to finally see who is the victim and the terrorist, who is the brave and the coward. Just when citizens of the world thought they have seen the worst part of this genocide, this ethnic cleansing, the Zionists just keep digging their own grave deeper by attacking the largest hospital in Gaza, Al-Shifa. They have been bombarding this hospital for the last few days. They even strategically placed many snipers on buildings surrounding Al-Shifa. One of the doctors inside told his colleague in Norway that the snipers start shooting inside the hospital through its window. One of the victims was a nurse who is just trying to take care of a premature baby inside an incubator. They even start shooting at oxygen tanks, life support machine, just to make sure that there will be no survivor left once they raid the hospital. Di tengah kekejaman Zionis yang semakin berada di luar nalar manusia modern, yang notabene kita hidup di tahun 2023 dengan seluruh tatanan dunia yang sudah jauh berbeda dengan tahun 1900-an, warga dunia dipertontonkan pada sebuah kekuatan, sebuah keteguhan, sebuah ketabahan yang menurut mereka juga sangat di luar nalar oleh saudara-saudara kita di Gaza. Salah satu dari sekian banyak hal yang membuat mereka terkejut sekaligus penasaran adalah respon orang-orang di Gaza yang salah satu anggota keluarganya atau bahkan banyak anggota keluarganya yang menjadi korban meninggal akibat kebiadaban Zionis. Di beberapa video yang beredar dan di salah satu kisah yang aku ceritakan kemarin, mereka tampak bahagia mendengar kabar kematian kerabatnya. Tidak hanya sekedar mengucap Alhamdulillah, namun juga menampakkan wajah yang sumringah. Warga dunia, terutama non-muslim bertanya-tanya, what makes them happy instead of crying or wailing? What is shahid? What is shuhada? Why are they keep saying these words? Can our Muslim friends enlighten us, please? Itu adalah salah satu dari sekian banyak pertanyaan di kolom komentar di sebuah akun media sosial. Mungkin sebagian dari kita juga ada yang bertanya-tanya, mulai dari apa itu syahid dan siapa itu syuhada, atau bahkan kita sudah tahu apa arti dari dua kata itu, tapi tetap bertanya-tanya. Bukankah syuhada itu adalah orang yang gugur di medan perang? Bagaimana bisa mereka berharap syahid padahal meninggalnya tidak sedang di medan perang atau tidak sedang berperang melawan musuh? Dua pertanyaan terakhir itu juga lah yang membuat aku mencari tahu jawabannya. Alhamdulillah Allah mudahkan aku untuk pelan-pelan bisa mencoba mengerti dan memahami jawaban dari pertanyaanku tadi. Syahid istilah umumnya digunakan untuk menyebut orang yang meninggal di medan jihad dalam rangka menegakkan kalimat Allah. Sedangkan syuhada adalah manusia yang meninggalnya memenuhi unsur mati syahid. Nah, kembali ke pertanyaanku tadi, bagaimana bisa mereka berharap kerabatnya yang meninggalnya dalam keadaan syahid insya Allah, padahal korban-korban ini kan nggak ada di battlefield, nggak sedang angkat senjata, nggak sedang melawan musuh. Artikel ini aku ambil dari website konsultasi syariah.com yang ditulis oleh Ustazuna Amin Nurbaiz Hafizahullah dengan judul Apa Itu Mati Syahid. Ternyata mati syahid itu dibagi menjadi 3 level. Ini istilah aja ya untuk mempermudah pemahaman kita. Dengan level tertinggi seperti yang sudah kita ketahui bersama yaitu meninggal dalam keadaan berperang di jalan Allah dengan niat lurus hanya karena Allah. Jadi saat tawuran yang gak jelas penyebabnya lalu meninggal, itu gak bisa dibilang syahid. Atau saat berperang di jalan Allah tapi niatnya bukan semata-mata mengharap ridho Allah, mungkin niatnya untuk unjuk gagah, unjuk kehebatan, lalu meninggal, gak bisa dibilang syahid.
Itulah kenapa guru-guru kami hafizahumullah selalu mengingatkan bahwa walaupun mati syahid adalah puncak target kematian seorang muslim, tapi untuk bisa sukses mencapai itu kita harus tahu dan sangat memahami dulu basicnya. Nggak bisa sama sekali nggak pernah ngaji, terus main langsung mau jihad gitu aja, dan berharap syahid. Di level tertinggi ini para ulama mengistilahkan dengan mati syahid dunia akhirat. Sehingga treatment terhadap jenazahnya beda dari biasanya, yaitu satu, mereka tidak dimandikan. Jenazah ini dibiarkan sebagaimana kondisi dia meninggal, sehingga dia dimakamkan bersama darahnya yang keluar. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda terkait jenazah korban perang Uhud, "Jangan kalian mandikan mereka karena setiap luka atau darah akan mengeluarkan bau harum minyak misk pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad nomor 14.189 dan dinilai sahih oleh Syuaib Al-Arnaud. Yang kedua, boleh tidak disolatkan. Artinya, jenazah korban perang fi sabilillah tidak wajib disolatkan dan boleh juga disolatkan. Jenazah yang meninggal di perang Uhud dimakamkan tanpa disolatkan. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari nomor 1343. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar memakamkan mereka bersama dengan darah mereka, tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Sementara dalil bahwa mereka boleh disolatkan, yaitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman beliau yang meninggal ketika perang Uhud. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, para syuhada perang Uhud tidak dimandikan. Mereka dikuburkan bersama darahnya, tidak disolatkan selain Hamzah. Sahih Sunan Abu Daud nomor 2688. Lalu level di bawahnya ada beberapa golongan. Golongan ini bukanlah orang-orang yang mati syahid di medan perang, tetapi mendapatkan pahala syahid, walaupun pahalanya pastilah berbeda dengan level tertinggi yang tadi. Masih dalam artikel yang sama dengan kutipanku sebelumnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa orang yang mati di selain medan jihad. Namun beliau menggelarinya sebagai syahid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berkata pada para sahabat, "Siapakah syahid menurut kalian?" "Orang yang mati di jalan Allah, itulah syahid," jawab para sahabat serempak. "Berarti orang yang mati syahid di kalangan umatku hanya sedikit," lanjut Nabi Shallallahu alaihi wasallam. "Lalu siapa saja mereka wahai Rasulullah?" tanya sahabat. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan daftar orang yang bergelar syahid. Siapa yang terbunuh di jalan Allah, dia syahid. Siapa yang mati tanpa dibunuh di jalan Allah, dia syahid. Siapa yang mati karena wabah penyakit taun, dia syahid. Siapa yang mati karena sakit perut, dia syahid. Siapa yang mati karena tenggelam, dia syahid. Hadis riwayat Muslim nomor 1915. Dalam hadis lain, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid." Hadis riwayat Bukhari nomor 2480. Dari Jabir bin Atik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Selain yang terbunuh di jalan Allah, mati syahid ada 7. Mati karena ta'un atau wabah, syahid. Mati karena tenggelam, syahid. Mati karena sakit tulang rusuk, syahid. Mati karena sakit perut, syahid. Mati karena terbakar, syahid. Mati karena tertimpa benda keras atau reruntuhan bangunan, syahid. Wanita yang mati karena melahirkan, syahid." Hadis riwayat Abu Daud nomor 3111 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Para ulama mengistilahkan level ini sebagai syahid akhirat, yaitu di akhirat ia mendapatkan pahala syahid, namun di dunia dia ditangani sebagaimana jenazah pada umumnya. Tetap wajib dimandikan, dikafani, lalu disolatkan, kemudian dimakamkan. Ketika menjelaskan hadis daftar orang yang mati syahid selain di medan jihad, Al-Hafiz Al-Aini mengatakan mereka mendapat gelar syahid secara status, bukan hakiki. Dan ini adalah karunia Allah untuk umat ini, di mana Dia menjadikan musibah yang mereka alami ketika mati sebagai pembersih atas dosa-dosa mereka, dan ditambah dengan pahala yang besar, sehingga mengantarkan mereka mencapai derajat dan tingkatan para syuhada hakiki. Karena itu, mereka tetap dimandikan dan ditangani sebagaimana umumnya jenazah kaum muslimin.
Umdatul Qari, Syarah Syahih Bukhari, jilid 14, halaman 128. Dalam kitab At-Taudih disebutkan, orang yang mati syahid ada 3, yaitu syahid dunia dan akhirat. Mereka adalah orang-orang yang terbunuh karena sebab apapun di medan perang melawan orang kafir. Lalu syahid akhirat, namun hukum di dunia tidak syahid, yaitu mereka adalah orang-orang yang disebut syahid, namun mati di selain medan perang. Dan syahid dunia bukan akhirat, dia adalah orang-orang yang mati di medan jihad, sementara dia ghulul atau mencuri ghanimah, atau terbunuh ketika lari dari perang, atau sebab lainnya. Terus apa sih keutamaan mati syahid? Kenapa dalam video itu mereka tampak gembira? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mati syahid di sisi Allah mempunyai 6 keutamaan. Dosanya akan diampuni sejak awal kematiannya, diperlihatkan tempat duduknya di surga, dijaga dari siksa kubur, diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan dari kubur, diberi mahkota kemuliaan yang satu permata darinya lebih baik dari dunia seisinya, dinikahkan dengan 72 bidadari, dan diberi hak untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Itulah mereka, kerabat yang masih hidup nantikan dan harapkan di akhirat kelak. Setelah kita mengetahui indahnya mati syahid, pasti ada keinginan dalam hati untuk bisa mencapai kematian yang sedemikian. Tapi mungkin kita berpikir bagaimana caranya? Sedangkan kita tinggal di negara yang relatif aman, tidak ada perang, dan bahkan untuk mencapai level syahid akhirat saja mungkin agak sulit. Maka ingatlah hadis ini. Dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang dengan jujur meminta kepada Allah untuk mati syahid, maka Allah akan mengangkat derajatnya seperti derajat orang yang mati syahid, meskipun nantinya dia akan mati di ranjang. Hadis riwayat Muslim nomor 5039 dan hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2797. Pesan Ustaz Zuna Khalid Basalamah Hafizahullah adalah, gelorakan dalam hatimu wahai muslimin, supaya mati mendapatkan derajat tertinggi di surga. Modalnya merengek dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amal kita tidak akan cukup, tapi rahmat Allah begitu luas. Well, what I'm trying to say is, it is amazing, mashallah, how our brothers and sisters in Gaza has shown us and continue showing us about things we might never thought before. Saudara-saudara kita di Gaza menyadarkan kita tentang banyak hal. They walk the talk. Semoga ini semua bisa menjadi wasilah pahala jariah bagi mereka, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Syekh Dr. Muhammad Hasan Hafizahullah berkata, jangan tangisi Gaza dan rakyatnya, namun tangisilah dirimu sendiri. Sebab rakyat Gaza ada di antara 2 kebaikan, yaitu kemenangan biiznillah dan syahid fisabilillah, insya Allah.